langsung ya berinteraksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menunjukkan makom yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi. Kata Rasulullah SAW, ahli ibadah sama ahli alim, orang yang ahli ilmu itu seperti aku, keutamaannya sama sahabatku yang paling rendah. Artinya hadirin, itu menunjukkan derajat yang sangat ketimpangan, yang sangat jauh sekali. Wa fi riwayat ukhra, dan di dalam riwayat yang lain, kafadli qamaril lailatal badri, seperti kedudukannya daripada bulan di malam daripada badri, ala sa'il kawakib, atas daripada semua bintang-bintang yang ada di langit. Jadi orang alim sama orang abid itu bedanya, kata Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, seperti sampean melihat bulan dan juga di antara bulan tersebut ada bintang-bintang. Orang alim itu yang seperti bulan yang paling ganal. Adapun bintang-bintang itu adalah orang yang ahli ibadah, itu ibadah. Fa idza kana fadlul alim ala abid bi hadhihi al-masabah ma'a anna al-abid la yakhlu an ilmi bi ibadati, maka jika saja fadilahnya orang ilmu, orang yang berilmu, mereka itu di atas kedudukan daripada orang yang ahli ibadah dengan perumpamaan yang sangat jauh. Dan Rasulullah SAW menyebutkan orang yang ahli ibadah itu pun mereka tidak kurang daripada ilmu. Walau dzalika lam yusamma 'abidan, kalau mereka tidak berilmu maka tidak bisa dinamakan orang ahli ibadah, sebab ibadah dasarnya sendiri itu harus pakai ilmu. Seperti itu ya. Waman bighairi ilmi ya'malu amaluhu madrudatun la tuqbalu, siapa orang yang beramal satu amalan tanpa didasari dengan ilmu yang benar, syariat yang benar, maka amalnya mardud, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Sebabnya kada pakai ilmu, jadi tidak sembarangan. Fa kaifa yakunu fadlu alim ala jahil, maka bagaimana keutamaan daripada orang ilmu atas orang yang jahil, orang yang bodoh. Sedangkan sama ahli ibadah saja yang ibadahnya nyata banyak sampai dijuluki ahli ibadah, kemudian dia tidak kosong daripada ilmu, itu seperti bulan dan bintang. Ini perbedaannya antara orang alim sama orang yang abid, ahli ibadah. Dan terus kata Imam Al-Haddad, bagaimana keutamaannya orang alim di atas orang yang bodoh. Ini lebih jauh lagi daripada derajatnya. Wa fadailul ilmi wa ahlihi la tuhsa. Kalau membahas tentang keutamaan orang yang alim dan ilmu sendiri itu tidak bisa dihitung, bakal panjang pembahasannya. Wa kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa asali salafus salih masyhuratun wa ma'rufatun bidalik. Banyak sekali di dalam kitab Allah Al-Quran dan juga hadis-hadis dan juga sebagian asar bekas-bekas atau daripada perkataan salafun salih, ulama kita yang terdahulu, masyhuratun wa ma'rufatun, itu sangat terkenal sekali mereka dalam kitab-kitabnya membahas tentang masalah ini. Wal kitabul masyhunatun biha, dan kitab-kitab yang bagus di dalamnya ahli bi fadail ilmi wal ulama, yaitu yang menjelaskan khusus tentang fadilah ilmu dan ulama. Qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Kata beliau, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrisul mal. Ilmu itu akan menjaga kamu,
dan kamu akan menjaga harta. Nah, pertama alasannya, ilmu itu sendiri akan menjaga seseorang yang punya ilmu. Artinya dengan ilmunya tadi, dia ketika melakukan, dia mengamalkan daripada ilmunya, maka itu menuntut ilmu tadi ke jalan yang benar dan membuat dia selamat dunia dan akhirat. Dijaga sama ilmu. Orang yang punya ilmu itu dijaga sama ilmu. Sedangkan orang yang punya harta itu menjaga hartanya. Beda ya. Lebih mulia mana? Dijaga kan atau menjaga? Kalau kita menjaga seakan-akan kayak satpam. Kalau dijaga seakan-akan kita ini kayak raja dikawal seperti. Nah, ilmu itu menjaga kita dari apa? Perbuatan haram, dari perbuatan daripada yang tidak diridhai oleh Allah. Ilmu banyak menjaga diri seseorang. Sedangkan harta itu dijaga. Nah, jangan sampai diambil, jangan sampai ditipu, jangan sampai menjaga harta. Wal ilmu yazidu bil infaq. Ketika ilmu itu dikeluarkan, dibagikan, di-share, maka ilmu itu akan menambah wawasannya. Wal malu yanqusu bihi. Kalau uang, ya ketika dibagikan kurang nilainya. Punya 2 juta dikurangi 500, mana? Habis uang, harta. Punya emas dibagi habis. Tapi kalau ilmu ketika dibagi, dibaca riwayatnya, dibagi, semakin banyak daripada wawasan yang dia dapat, semakin luas. Wal ilmu hakim, kata beliau, ilmu adalah hakim, penentu, qadhi. Ini yang salah, ini yang benar, ini yang sunnah, ini yang makruh, ini hakim. Wal malu mahkumun alaihi. Adapun harta dihakimi. Adapun harta itu dihisab, dihakimi. Tapi kalau ilmu menghakimi, kalau harta dihakimi. Kita ini hisabul halalul hisab wa haramul adab. Kita ini dapat harta halal saja, kita memperoleh daripada harta yang halal, pegawai yang halal, kemudian kita tukarakan dengan yang halal seperti itu masih dihisab kelak di akhirat. Apalagi yang haram ada. Ilmu hakim wa malu mahkumun alaih. Mata khazainul amwali wa baqiya khazainul ilm. Mati, meninggal, hangus, hilang orang penjaga daripada harta, dan adapun kekal orang yang mereka itu ahli ilmu. Ayahu maqutahu wa asya wa askhasuhum fi qulubi mawjudah. Badan mereka telah hilang, jasad mereka telah tiada, tapi nama mereka masih tercantum, masih diikuti sebagai panutan oleh daripada kebanyakan manusia atau umat daripada Nabi Muhammad SAW. Cukup kita lihat Imam Syafi'i. Siapa di antara kita pernah ketemu Imam Syafi'i? Karena udah kakek kita, buyut kita yang keempat, mungkin namanya jangga, atasnya kakek, itu gak ada ketemu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 1000 tahun yang lalu meninggal. 1000. Tapi sampai sekarang sholat subuh tadi kita ini pakai daripada ilmunya Siddiq, madhabnya Siddiq. Mulia, tidak mati. Orang yang punya ilmu, mereka yang mengabdi kepada ilmu 100 kan, 200 kan, 300, 400 tahun lamanya jasad mereka kan ada, tapi nama mereka selalu ada dalam hati, selalu menjadi panutan. Kenapa sebabnya? Semulia apa mereka itu? Kenapa kok sampai dikenang seperti itu? Karena ilmu. Terus kemudian siapa sekarang yang mau bikin haul atau mengenang daripada Qarun? Ada Qarun yang tahu ya? Qarun itu orang yang penimbul harta, yang hartanya itu ada luar biasa di zaman Nabi Musa, di zaman
Nabi Musa. Itu sampai daripada saking banyaknya harta, tapi kalau kita menjadi istilah, kalau nemu harta di bawah tanah atau di laut, itu namanya harta korun, saking banyaknya hartanya. Kemudian siapa yang mau mengenang daripada korun? Ada. Dia berkhidmat kepada dunia, akhirnya Allah ingatkan dengan dunia itu sendiri, yang pada akhirnya dia dikenang hanya keburukannya saja, ketamaan, hubud dunia, dan menjadi contoh bagi orang banyak atas daripada perilaku yang mencelakakan daripada dirinya. Oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan contoh yang mencelakakan mubiqat di dalam orang yang ketika mencintai dunia, nasibnya takutnya seperti korun. Dijadikan contoh. Raja-raja mana yang dengan kawalnya, istananya, singgasananya, berapa ratus kemudian jadi museum, dibuat foto saja sama orang. Dulu raja ini duduk di sini, sudah hancur katanya, istananya sudah hancur. Artinya tidak ada daripada nilainya sama sekali. Ya Allah. Jadi beda ya. Ketika seseorang tadi itu memiliki ilmu dan mereka yang mengabdi dengan harta, itu beda kualitasnya, lebih baik. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Artinya di sini ini bukan untuk suruh memilih, oh kemudian saya kada mau harta, kada mulia, bukan seperti itu artinya daripada orang yang berilmu sendiri sama orang daripada yang berharta tadi itu memiliki harta segala macam tapi tidak dilandasi ilmu, kelihatannya di dunia ini dohirnya mulia orang yang punya harta aja. Kenapa sebabnya? Sebab orang memandang itu yang fil hayat di dunia dohir, mereka ini secara dohir saja melihat. Kadang kemuliaan itu terletak daripada orang salah menilai dengan hartanya, dengan penampilannya, dengan statusnya mungkin. Tapi kata saya tadi, siapapun dia, tapi kalau dia berilmu, mengamalkan ilmu, itu lebih daripada siapapun. Dan mungkin di dunia kadang kelihatan, mungkin di dunia dia biasa-biasa saja, tapi kelak daripada di akhirat akan Allah Subhanahu wa taala buka semua daripada menunjukkan betapa agungnya, betapa tingginya orang yang memiliki ilmu. Jangan menjadi orang saja, menjadi pengikutnya saja bangga. Orang itu kalau dia menjadi khadam atau membantu daripada si wali, si alim, itu bangga nanti. Sampai 3 keturunan itu menceritakan masih Kai Bahari itu menapasakan bajunya Syekh Muhammad Arsan. Kai Bahari itu suka sapu-sapu membersihkan rumah Syekh Muhammad Arsan. Mulia hadirin, misalnya contohnya mulia. Dulu abah saya itu tukang membawakan kitabnya Abah Guru misalnya. Dulu Abah Guru itu tukang membersihkan sandalnya Abah Guru misalnya. Bangga gak? Bangga hadirin. Diceritakan sampai anaknya, tetangganya semuanya ngerti. Bahkan orang-orang ceritakan, kenapa saya pernah berkhidmat sama wali bulan, sama alim bulan. Mulia hadirin. Coba bang, kalau berkhidmat sama orang yang sugih, bangga? Tidak, jadi pegawai. Ini dulu cuci-cuci di rumahnya si saudagar fulan. Berarti dia ini pembantu, pegawai, bangga, diceritakan? Tidak. Kenapa? Sebabnya bukan suatu kebanggaan berkhidmat sama orang yang berharta. Kenapa? Sebab dia pegawai, dia jadi pegawai. Paham ya? Tapi kalau alim, meskipun dia kelihatannya cuma dapat makan, ikut sama wali yang mungkin banyak laparnya daripada banyak kenyangnya, tapi di sana ada kemuliaan berbeda. Itu cukup menjadi perbandingan daripada orang yang alim dan orang yang tidak, daripada pembahasan ini. Luar biasa.
maslubul fadilah, ketahuilah sesungguhnya orang yang alim, tadi membahas alimnya, alladzi akan tetapi yang la ya'mal bi ilmihi, tidak mengamalkan dengan ilmunya, maslubul fadilah, maka akan tercabut daripada fadilah ilmu tersebut. Orang yang alim sudah alim, dapat ilmu, tapi ilmunya kada diamalkan, maka fadilah di dalam tadi yang kita sebutkan tadi ceritanya lebih baik daripada harta, seperti perbandingannya bulan sama bintang, semuanya itu tercabut. Kenapa sebabnya? Sebab dia tidak mengamalkan daripada ilmunya. Fala yanbaghi lahu an yaqtara bima warada anillahi wa rasulihi fi fadli alim. Maka tidak sesayogianya untuk orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya tadi, yaitu terpaku, tertipu dengan apa-apa yang diriwayatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW di dalam keutamaan orang yang ahli ilmu. Wa yuhimu nafsahu annahu dakhilun fi dzalik bi mujarradil alim bi mujarradil ilmi min ghairi amalin. Dan dia mengira dirinya masuk daripada fadilah tersebut, keutamaan orang yang alim tersebut, padahal dia sama sekali tidak mengamalkan daripada ilmunya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW telah benar-benar bersabda, ta'allamu ma syi'tum, belajarlah kalian sesuka kalian. Fa wallahi, maka demi Allah kata Rasul, la yuqbal minkum hatta ta'malu, tidak akan diterima daripada kalian hatta sampai ta'malu, kalian mengamalkan daripada ilmu kalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'da. Barang siapa yang bertambah daripada ilmunya dan tidak bertambah takwanya, hidayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yazdad min Allah, ini tidak akan bertambah di sisi Allah illa bu'da, kecuali orang tadi itu semakin jauh, semakin hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum berhenti hatinya orang yang alim kemudian langsung mulia, belum tentu. Dilihat dulu mengamalkan ilmunya atau tidak. Nah, yang melihat ini Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kecuali kalau dia terang-terangan, dia orang alim tapi di pinggir jalan bawa khamar, minum khamar, lihat sendiri, itu baru orang ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Tapi kalau masih dia mengajar, masih dia sholat, masih dia beramal baik, jangan kita suudzon, oh mungkin dia tidak mengamalkan ilmunya. Itu bukan kita, itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur atau yang maha melihat. Sebab bahaya orang yang bertambah ilmunya justru bukan tambah takwa kepada Allah, tambah takut, tambah wani ada. Sebagian ada orang, mereka semakin berilmu, semakin mereka itu merubah hukum. Yang asalnya haram, bagaimana caranya supaya makruh, diturunkan hukumnya, cari kol. Supaya apa? Soalnya ada kepentingan di sana. Soalnya ada kepentingan hawa nafsunya di sana. Dia carikan, akhirnya yang jadi yang haram jadi makruh, dia hilang. Yang halal, yang boleh dia haramkan. Kenapa? Sebabnya ada kepentingan syahwat daripada dalam diri. Jadi contoh orang yang berilmu tapi tidak takut sama Allah, tidak bertakwa di sisi Allah, kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau versi Al-Qur'an, hadirin ulama itu adalah mereka yang takut sama Allah. Ada orang yang biasa-biasa saja ilmunya, ngerti ilmu wajib saja, sholat 5 waktu, sunnah-sunnah seadanya, dia meninggalkan hal yang haram seperti itu, maka dia bisa dijadikan ulama. Maksudnya dia dianggap ulama sama Allah.
Sebaliknya orang yang alim tapi dia justru tidak taat kepada Allah, wani kepada Allah, bermaksiat, maka orang ini tidak dianggap ulama sama Allah. Allah berfirman, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama." Hanya saja innama itu hanya saja yakhshallaha, orang yang takut kepada Allah, min ibadihil ulama, daripada hamba-hamba Allah ini, yaitu adalah seorang ulama. Siapa yang paling takut di antara kita? Mungkin ada lingkup kecil sekarang di masjid ini. Siapa yang paling takut di antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah ulama menurut Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang benar-benar mengamalkan ilmunya meskipun sedikit. Tapi dia dengan ilmu yang sedikit itu tidak maksiat kepada Allah. Totalitas, sama sekali dia meninggalkan maksiat. Kemudian dengan dia mewajib sholat sembahyangnya 5 waktu, dia totalitas. Mungkin sunnah-sunnahnya tidak seperti yang lain, tapi masih sedikit-sedikit ada. Tapi takutnya sama Allah itu luar biasa. Meskipun daripada yang ngomong ini mungkin lebih banyak ilmunya, tapi orang nanti lebih takut kepada Allah, itulah ulama. Itulah mereka yang dianggap ulama yang benar. Ulama itu orang yang berilmu, yang manfaat ilmunya untuk dirinya. Jadi itulah pentingnya daripada kita ini manfaatkan daripada ilmu, yang tujuan ilmu tadi itu supaya menyelamatkan kepada diri kita. Sebab takut ini hidayah. Takut kepada Allah, khauf min Allah ini adalah satu hidayah, pemberian karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna masawa'il dzikr manzilah wa fi alaihi Allah lima fihi min al-manfaati 'amma li jami'i ibadillah, wa idza lam yantafi 'alimun bi ilmihi fi nafsihi fa kaifa yantafi bihi ghairuhu. Dan hanya saja menjadi orang ilmu tadi itu dengan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika daripada diamalkan. Tapi kalau tidak manfaat, tidak diamalkan untuk dirinya, maka bagaimana mungkin dia akan bisa memanfaatkan ilmu tadi untuk mengajarkan kepada orang? Membersihkan diri saja, mandi saja dengan dirinya sendiri itu tidak bisa kok, apalagi mau mengajarkan kepada orang. Maka yang tapi bihi ghairu. Wallahu a'lam bishawab.